Shalom, selamat siang. Tuhan memberkati. Kita jumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kita akan buka nats kita dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12 ayat 4-7, dan judul renungan kita adalah Kekuatan Doa Jemaat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menekuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera," maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Amin. Demikianlah pembacaan nats kita. Dikisahkan bagaimana Petrus mengalami masalah. Petrus terpenjara karena dia adalah seorang pengikut Tuhan Yesus dan karena dia memberitakan Injil. Dia dipenjara dengan tangan yang dirantai dan penjagaan yang ketat. Tetapi jemaat berdoa dengan tekun, lalu terjadilah mujizat dan rantai belenggu di tangan Petrus putus. Kita akan belajar dari nats di atas bagaimana Petrus mengalami mujizat. Kita melihat ada sekelompok orang berdoa, jemaat berdoa. Siapakah mereka? Jemaat. Artinya mereka yang berdoa adalah orang-orang percaya. Sekelompok orang percaya berdoa dan terjadilah kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa seorang diri itu baik, bagus, dan kita dianjurkan untuk selalu berdoa seorang diri. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa anak-anak Tuhan diajar untuk hidup di dalam persekutuan. Dan di dalam doa persekutuan, doa bersama di dalam unity akan terjadi pelipat gandaan kuasa. Demikian juga kalau kita menyembah Allah. Menyembah Allah seorang diri adalah baik, kita harus menyembah Allah. Tetapi menyembah Allah di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan, di dalam unity akan mendatangkan kekuatan yang sangat luar biasa. Di dalam kitab Ulangan 32 ayat 30, 1 orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Sekali lagi, 1 orang mengejar 1000 musuh dan 2 orang bukan mengejar 2000, tetapi 2 orang mengejar atau mengalahkan 10.000 musuh. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita mengerti bahwa ada kekuatan kuasa yang luar biasa di dalam unity, di dalam doa atau penyembahan unity. Tetapi ketika anak-anak Tuhan berdoa bersama atau menyembah Allah bersama, bukan sekedar bersama, bukan sekedar berkerumun, tetapi harus ada kesatuan hati, harus ada kesepakatan. Artinya ada kerukunan. Anak-anak Tuhan yang berdoa bersama itu harus rukun, harus punya hati yang tulus dan bebas kepahitan satu dengan yang lain, dan tidak saling mencela satu dengan yang lain. Ada kerendahan hati, sikap yang saling menghargai, lalu mereka berdoa atau menyembah Allah bersama. Di dalam kitab Mazmur 133 ayat 1 dan 3, "Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya." Jadi sekali lagi, rukun. Jadi kuncinya adalah rukun. Selain kerukunan, selain keharmonisan di dalam anak-anak Tuhan yang berdoa bersama dan menyembah bersama, harus ada kesepakatan. Doa, permintaan yang sama, yang sepakat. Di dalam kitab Matius 18 ayat 19, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari padamu
di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat, permintaan yang sama. Saya mau memberikan sebuah contoh di sebuah keluarga. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, om, tante, dan seorang anak. Seorang anak yang sudah dewasa. Dan dalam contoh ini, anak yang sudah dewasa tersebut ternyata masih menganggur. Lalu, satu keluarga ini berdoa. Setiap hari berdoa dan berdoa kepada Tuhan, meminta pekerjaan kepada anak yang menganggur ini. Mereka meminta doa yang sama di dalam mulut mereka, meminta pekerjaan. Tetapi ternyata di hati mereka berbeda. Sang ayah di dalam hatinya meminta supaya si anak bisa bekerja di perusahaan X. Tetapi si ibu di dalam hatinya berkata, Tuhan, jangan kasih pekerjaan dulu biar anakku ini mengerti bagaimana susahnya hidup, bagaimana sulitnya mencari pekerjaan, sehingga ketika dia nanti mendapat pekerjaan dia akan menghargai. Tetapi si om di dalam hatinya berkata, Tuhan, jangan sekolah dulu, biarlah. Tuhan, jangan bekerja dulu. Tuhan, biarlah anak ini mempunyai kesempatan untuk sekolah lebih tinggi. Tetapi si tante mungkin berpikir, apa aja deh, terserah Tuhan. Dan si anak berkata di dalam hati, Tuhan, aku tidak mau menjadi pegawai, aku mau buka usaha sendiri. Demikianlah contoh. Jadi mereka berdoa bersama-sama meminta sesuatu yang sama, tetapi hati mereka tidak sepakat. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai gereja Tuhan, kita meminta sesuatu berhari-hari, berbulan-bulan, atau mungkin kita minta bertalu-talu. Kita meminta ratusan ribu orang berkumpul. Kita meminta sesuatu, tetapi jangan-jangan kita tidak rukun. Hati kita tidak saling menghargai. Hati kita saling mencela satu dengan yang lain. Atau mungkin ternyata permintaan kita tidak sepakat. Di hati kita punya permintaan atau keinginan yang berbeda-beda. Jadi jangan heran, kadang-kadang kita meminta tetapi kita tidak melihat ada kuasa di dalam kesepakatan kita. Mari kita merenungkan dan kita introspeksi diri. Yang terakhir adalah doa harus dipanjatkan dengan tekun. Kita sedang berbicara tentang doa permintaan. Jemaat berdoa dengan tekun. Tekun artinya terus-menerus, bertalu-talu, bersemangat, yakin, antusias. Di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Poinnya adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa orang yang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan orang yang hidup di dalam kebenaran. Didoakan dengan yakin artinya terus-menerus, bertalu-talu, semangat, antusias. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, terlebih lagi kita meminta di dalam unity, di dalam persekutuan kita, mari kita meminta dengan tekun. Terus kita berdoa, bertalu-talu kita meminta, semangat kita meminta, yakin kita meminta, antusias kita meminta, kuasa Allah akan turun. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita belajar bagaimana kita berdoa. Dalam hal ini bagaimana kita berdoa di dalam kebersamaan, di dalam unity, sehingga kita melihat kuasa Allah turun kepada kita. Seperti Petrus mengalami kuasa Allah karena ada jemaat yang berdoa. Dan ketika kita berdoa, terkadang Allah memberikan jawaban secara instan. Tetapi terkadang Allah menjawab dengan suatu proses. Nah, ketika Allah menjawab dengan suatu proses, kita yang meminta, kita harus mengawal doa kita. Dengan apa?
dengan sikap kita dan dengan perkataan kita. Sikap kita yang hidup di dalam takut akan Allah, sikap kita yang hidup di dalam kebenaran, dan juga dengan perkataan kita yang selaras sesuai dengan permintaan kita. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah saudara, kita meminta di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam ibadah-ibadah kita berdoa, kita meminta kepada Allah. Tapi mari kita menjaga, kita mengawal permintaan kita dengan cara kita hidup di dalam kebenaran dan dengan cara kita menjaga bibir lidah kita supaya kita tidak membuat ibadah kita, doa kita menjadi sia-sia. Mari kita belajar dan terus belajar. Sekian yang saya sampaikan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk berdoa, ajar kami untuk unity, ajar kami untuk tulus, ajar kami untuk hidup di dalam persekutuan dan keharmonisan, ajar kami untuk sepakat, ajar kami untuk mengerti betapa Allah rindu untuk memberkati kami, Allah rindu untuk melepaskan, memberikan kuasanya bagi kami, Allah rindu menyembuhkan kami, membebaskan kami dari masalah-masalah kami. Kerinduan Allah lebih daripada kerinduan kami. Tolong kami Bapa, kami mau belajar berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba, urapi setiap kami yang mendengar, dan biarlah kuasa-Mu turun sehingga kami semakin mengenal Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.